Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan membahas tafsir Ibnu Katsir, ringkasannya surat yang ke-112 surat Al-Ikhlas, yakni surat yang terdiri dari 4 ayat yang diturunkan setelah surat An-Nas. Yang pertamanya, kita lihat sebab turun surat Al-Ikhlas atau asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dalam hadis yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu mempunyai nisbat, dan nisbat Allah itu adalah di surat Al-Ikhlas. Ya, maksudnya nisbat Allah di surat Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka as-samad berarti yang tidak memiliki kerongkongan. Ya, yang tidak memiliki kerongkongan. Disebutkan di sini keutamaan surat Al-Ikhlas. Diriwayatkan seorang laki-laki Ansor pernah menjadi imam masjid Kuba, Masjid Kuba. Setiap kali dia hendak membuka surat yang akan dibacakan kepada makmum dalam sholat, dia selalu memulai dengan membaca Qul huwallahu ahad. Setelah selesai membacanya, barulah dia membaca surat yang lain. Dia melakukan hal itu di setiap rakaat. Terjadilah perbincangan di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, engkau membuka bacaan dengan surat ini, kemudian engkau tidak cukup dengan membaca surat ini saja, tetapi engkau baca pula surat yang lain. Yang harus kamu lakukan adalah membaca surat itu, atau meninggalkannya dan diganti dengan surat yang lain. Dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya. Bila kalian suka aku mengimami kalian seperti itu, maka aku akan melakukannya. Bila tidak suka, maka aku tidak akan lagi mengimami kalian. Sedangkan mereka ketika itu berpendapat bahwa dia adalah orang utama di kalangan mereka dan mereka tidak suka bila diganti dengan yang lain. Maka ketika Nabi datang menjumpai mereka, lalu mereka menceritakan semuanya kepada beliau. Setelah itu beliau bersabda, hai fulan, apa sebabnya engkau tidak mau mengikuti perintah kawan-kawanmu? Dan apa yang menyebabkan kamu mesti membacanya dalam setiap rakaat? Orang itu menjawab, aku sangat menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW, kecintaanmu terhadap surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id, ada seorang mendengar orang lain membaca surat Al-Ikhlas dan dia mengulang-ulangnya. Ketika waktu pagi tiba, dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Seolah-olah laki-laki itu merasa kurang puas dengan satu kali baca. Maka Nabi pun bersabda, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, surat itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Jadi surat Al-Ikhlas ini sama dengan menyamai dengan sepertiga Al-Quran. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah bahwa apabila Nabi SAW hendak tidur pada setiap malamnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dan membacakan kepada keduanya surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awazatain atau Al-Mu'awizatain sama. Lalu mengusapkan keduanya ke sekujur tubuhnya yang terjangkau.
Ya, pengusapan itu dimulai dari arah kepala, wajah, dan tubuh bagian depannya. Beliau lakukan itu sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan pula oleh para penyusun kitab Sunan dari hadis Uqail. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwizatain yang kemarin surat Al-Falaq dan An-Nas itu dibaca oleh Nabi sebelum tidur ya, dan ditiupkan ke sekujur tubuhnya ya. Tangannya ditiupkan dulu ya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh ya. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ya. Kemudian katakanlah dialah Allah yang Maha Esa di ayat pertama. Artinya dia adalah satu dan tunggal yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan yang menyerupai dan menyamainya. Dan lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah semata. Sebab dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Maka firman Allah Ta'ala, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, As-Samad ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa As-Samad itu yang dan tidak dipertuan, adalah yang tidak dipertuan. Dan yang tidak mempunyai kerongkongan, tidak makan dan tidak minum. Dialah yang akan tetap ada setelah makhluknya tiada. Semua makna ini adalah benar, karena kesemuanya itu merupakan sifat Tuhan kami yang maha agung lagi perkasa. Di ayat yang lain disebutkan, Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, yaitu tidak mempunyai anak, ayah, dan istri. Mujahid mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu tidak ada satupun tandingan dari makhluknya yang menyainginya, atau yang mendekati kedudukannya. Allah maha tinggi dan maha suci dari semua itu. Pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai seorang putra, padahal dia tidak mempunyai seorang pun istri, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwa Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Tidak layak bagi Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang maha pemurah selaku hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Surat Maryam ayat 88-95. Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan, tidak ada yang paling sabar atas ucapan yang menyakitkan yang melebihi kesabaran Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, tetapi Allah tetap memberikan rezeki dan memaafkan mereka. Demikianlah ringkasan tafsir surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.